Kapan Indonesia bisa ikut Piala Dunia, saudara-saudara? Saudara Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengabarkan timnas Garuda bakal mendapat tambahan amunisi pemain baru. Rush you out, pointing out to Courtois that you would go on his left. It's only because he's this or that, but the amount of hours he... Kalau kita jelas ada darah kita, itu yang kita patut. It's only because he's this or that, but the amount of hours he... Mereka menaturalisasi pemain-pemain yang tidak ada darah mereka. Erling Haaland akhir-akhir ini menjadi perhatian di media sosial. Hal ini terjadi setelah Manchester City mengalami kekalahan 1-5 dari Arsenal, di mana selebrasi khas Erling Haaland ditiru oleh pemain muda Man City, Miles Lewis Skelly. Hubungan antara Erling Haaland dan Lewis Skelly telah memanas sejak paruh pertama Premier League 2024-2025, di mana pada satu kesempatan, Erling Haaland dengan nada mengejek bertanya kepada pemain berusia 18 tahun itu, "Siapa kamu?" tepat di hadapannya. Peristiwa yang terjadi di Inggris ini kemudian viral di Indonesia. Di kalangan pengguna media sosial di tanah air, muncul berbagai meme dan video yang menampilkan sosok pria yang mirip dengan Erling Haaland. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan di kalangan netizen. Apakah mungkin Erling Haaland memiliki darah atau keturunan Indonesia? Untuk mengetahui lebih lanjut, simak ulasan lengkapnya di bawah ini, ya Bola Netters. Apakah benar Erling Haaland memiliki keturunan Indonesia? Peristiwa yang terjadi di Inggris ini kemudian viral di Indonesia. Di kalangan pengguna media sosial di tanah air, muncul berbagai meme dan video yang menampilkan sosok pria yang mirip dengan Erling Haaland. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan di kalangan netizen. Apakah mungkin Erling Haaland memiliki darah atau keturunan Indonesia? Untuk mengetahui lebih lanjut, simak ulasan lengkapnya di bawah ini, ya Bola Netters. Apakah benar Erling Haaland memiliki keturunan Indonesia? Selain itu, terdapat isu mengenai kemiripan fisik antara Haaland dan seorang pemuda Indonesia bernama Ibnu Mukti Wijaya, yang sempat viral karena dianggap mirip dengannya. Namun, kemiripan wajah semata tidak cukup untuk membuktikan adanya hubungan keluarga atau keturunan, terutama karena nenek Ibnu Mukti Wijaya diketahui berasal dari Belanda, bukan Indonesia. Di samping itu, beredar rumor bahwa Haaland pernah tinggal di Indonesia. Namun, informasi ini belum dapat diverifikasi dan tidak ada sumber yang kredibel untuk memastikan kebenarannya. Oleh karena itu, kita harus menganggapnya sebagai rumor yang masih memerlukan konfirmasi lebih lanjut. Erling Haaland adalah anak dari Alf Inge Haaland, yang merupakan mantan pemain timnas Norwegia. Saat ini, Erling Haaland merupakan anggota aktif timnas Norwegia, sehingga berdasarkan aturan FIFA, dia tidak dapat membela timnas Indonesia meskipun ada kemungkinan untuk dinaturalisasi. Tanpa sinyal dan tanpa bocoran resmi, strategi naturalisasi timnas Indonesia kembali menggegarkan Asia Tenggara. Kali ini sorotan datang dari Vietnam, rival langsung Indonesia di level regional. Media ternama Soha secara khusus mengangkat laporan mendalam tentang langkah agresif PSSI di bawah kendali pelatih anyar John Herdman yang disebut tengah menyiapkan 4 pemain naturalisasi baru berdarah Eropa. Dalam laporannya, Soha menilai pergerakan timnas Indonesia bukan sekadar wacana. Indonesia disebut sedang membangun fondasi jangka panjang demi meningkatkan daya saing Garuda di level Asia, termasuk menghadapi turnamen-turnamen krusial seperti kualifikasi Piala Dunia dan Piala Asia. Bersiap untuk memperkenalkan 4 pemain naturalisasi, pelatih baru Indonesia masih melakukan pencarian bakat di Eropa. Media Vietnam menyoroti perubahan signifikan sejak John Herdman mengambil alih kursi pelatih. Jika sebelumnya naturalisasi kerap dinilai reaktif, kini prosesnya disebut lebih sistematis, berbasis data, dan pemantauan jangka panjang. Pendekatan ini dinilai berpotensi mengubah peta kekuatan Asia Tenggara, terutama karena Indonesia kini aktif membidik pemain yang berkompetisi di Liga Eropa, bukan sekadar pelapis. Soha kemudian merinci 4 pemain keturunan yang disebut masuk radar serius timnas Indonesia. Pascal Struijk, Leeds United. Bek tangguh berpengalaman di sepak bola Inggris, memiliki garis keturunan Indonesia dari sang ibu,
dinilai mampu langsung meningkatkan kualitas lini belakang Garuda, terutama dalam duel fisik dan organisasi pertahanan. Jensen Silt, Wolfsburg. Bek muda Jerman dengan darah Maluku dari garis ayah, disebut sebagai investasi masa depan yang bisa memperkuat pertahanan Indonesia dalam jangka panjang. Jason Dien, JSK Cibrac. Striker bertinggi 188 cm, sosok yang selama ini dianggap langka di timnas Indonesia, memiliki ibu asal Depok, Jawa Barat, dan diyakini bisa memberi variasi baru di lini depan, terutama dalam duel udara. Laurin Ulrich, FC Magdeburg. Gelandang kreatif yang pernah menjabat kapten timnas junior Jerman, disebut memiliki hubungan darah Indonesia dari kakeknya. Soha menilai Ulrich sebagai pemain dengan kualitas teknis dan visi permainan tinggi. Tak hanya itu, kombinasi pemain diaspora Eropa dengan talenta lokal dinilai cocok dengan filosofi John Hartman yang mengutamakan intensitas, fisik, dan disiplin taktik. Ini merupakan langkah maju baru bagi PSSI karena sistem perekrutannya jauh lebih terorganisir daripada sebelumnya. Pemain ekspatriat Indonesia akan dikumpulkan, dianalisis, dan dinilai secara menyeluruh untuk memastikan kualitas tinggi, bukan praktik naturalisasi sewenang-wenang seperti tahun-tahun sebelumnya. Sorotan tajam dari Vietnam ini menjadi bukti keterlibatan langsung atau proof of involvement bahwa pergerakan timnas Indonesia di era John Hartman kini benar-benar diawasi dan diperhitungkan oleh rival regional. Wow, ini sangat-sangat gila. Timnas Indonesia diperkuat 2 pemain bintang. Siapakah dia? Haaland dan Didier Drogba siap bela timnas Indonesia. Ya, ini adalah kesempatan skuad Garuda untuk meraih juara Piala AFF dan Vivia Series. Tonton sampai habis ya, jangan dipotong-potong videonya, agar teman-teman semua paham isi videonya. Mantan Kapten Timnas Pantai Gading Didier Drogba mendorong para pemain sepak bola muda Indonesia untuk mementingkan pendidikan. Dengan pendidikan, Drogba yakin para pemain akan mencapai segala mimpinya. Sejumlah pesepak bola top Eropa memiliki darah Indonesia, bahkan beberapa di antaranya mampu menorehkan prestasi gemilang di level klub dan juga timnas. Satu di antara pemain di benua biru yang memiliki karier mentereng adalah Nigel de Jong. Pria yang kini berusia 37 tahun tersebut memiliki darah Indonesia dari sang ibu yang berasal dari Ambon. Selain itu, ayahnya berasal dari Suriname. Seperti diketahui, Suriname merupakan negara di Amerika Selatan yang sejumlah penduduknya merupakan keturunan Jawa. Meski memiliki darah Indonesia yang kental, Nigel de Jong lebih memilih membela timnas Belanda. Bersama tim oranye, de Jong mencatatkan 81 caps dan mencetak 1 gol. Prestasi terbaiknya bersama timnas Belanda adalah runner-up Piala Dunia 2010. Sama seperti Nigel de Jong, pencapaian terbaik Heitinga di timnas Belanda adalah runner-up Piala Dunia 2010. Darah Indonesia ternyata mengalir juga di tubuh Van Persie. Ex-pemain Arsenal dan Manchester United itu memiliki darah Indonesia dari sang nenek pihak ibu. Diketahui, nenek Robin Van Persie berasal dari Surabaya. Mengawali karir sejak 1991, Van Persie merupakan satu di antara striker top Eropa. Selama 19 tahun berkarir, Robin Van Persie sukses mendulang 272 gol dari 593 penampilan bersama Feyenoord, Arsenal, Manchester United, dan Fenerbahce. Dia juga berhasil mencetak 50 gol dari 102 penampilan bersama timnas Belanda. Sayangnya, Van Persie belum pernah merasakan gelar juara dengan seragam Belanda. Adapun di level klub, pria yang kini berusia 39 tahun tersebut merasakan 8 trofi juara. Nainggolan adalah pemain keturunan Indonesia cukup terkenal yang berkarir di Eropa. Ayah dari gelandang berusia 34 tahun itu berasal dari Sumatera Utara yang bernama Marianus Nainggolan. Raja yang lahir di Antwerp, Belgia, telah ditinggalkan Marianus sejak masih kanak-kanak. Kala itu, sang ayah memutuskan untuk pulang ke Indonesia. Pada 2014, Raja sempat mengunjungi Indonesia. Pemain yang kini berseragam Antwerp tersebut mencari ayahnya dan coba memaafkan Marianus. Namun, bukan kasih sayang yang didapat Raja dari ayahnya. Perlakuan tak sopan malah diterima pemain yang memilih membela timnas Belgia tersebut. Saya pulang ke Indonesia pada 2014, saya ingin memberikan ayah kesempatan sekali lagi. Saya ingin bisa memaafkannya, tetapi dia mengabaikan saya dan malah meminta uang kepada saya. Jelas Nainggolan.
Pria yang kini menjalani karir sebagai pelatih Rangers tersebut memiliki darah Indonesia dari kedua orang tuanya. Sang ayah, Victor van Bronckhorst, adalah keturunan Indonesia Belanda. Sementara itu, sang ibu, Francian Sapulete, merupakan seorang wanita yang berasal dari Maluku. Meski memiliki gen Indonesia, Giovanni van Bronckhorst lebih memilih membela negara kelahirannya, Belanda. Memperkuat tim oranye dari 1996 sampai 2010, Van Bronckhorst menorehkan 106 caps dan mencetak 6 gol. Namun dia hanya mampu membawa Belanda menjadi runner-up di Piala Dunia 2010. Hal berbeda diukir Giovanni van Bronckhorst di level klub. Pernah membela Feyenoord, RKW Waalwijk, Rangers, Arsenal, dan Barcelona, dia berhasil meraih 15 trofi juara. Kita stop aja dulu untuk pemain naturalisasinya. Kenapa? Nggak ada gunanya. Years, find players that we can export to Europe to those top leagues. Kita sedang menunggu surat-surat ya dari dua pemain ini. Timnas Indonesia berpeluang tampil dengan wajah yang benar-benar berbeda di FIFA Series 2026. Jepang ya, karena pelatih Jepang juga nggak mahal, juga mungkin sesama Asia, ya selevel lah sama Hartman ini. Bukan cuma soal strategi baru, tapi juga kemungkinan hadirnya 4 pemain naturalisasi sekaligus yang bisa membuat skuad Garuda tampil nyaris full power di turnamen resmi FIFA tersebut. FIFA Series 2026 akan digelar pada 23 hingga 31 Maret 2026 dan masuk kalender resmi FIFA. Artinya, ini bukan laga uji coba biasa. Setiap pertandingan berdampak langsung pada ranking dunia. Menang berarti lonjakan poin. Kalah bisa menjadi bumerang serius bagi posisi Indonesia. Di bawah kendali pelatih anyar John Hartman, turnamen ini diproyeksikan menjadi panggung debut arah baru Timnas Indonesia. Hartman tak sekadar mengejar hasil, tetapi juga membentuk fondasi tim dengan kedalaman skuad yang lebih kuat dan kompetitif. Indonesia sendiri menjadi salah satu tuan rumah FIFA Series 2026 bersama negara-negara seperti Australia, Selandia Baru, Azerbaijan, Uzbekistan, hingga Rwanda. Format turnamen ini cukup unik, menggunakan sistem grup, namun setiap tim hanya memainkan 2 pertandingan, singkat, padat, dan penuh risiko. Hingga kini, FIFA memang belum mengumumkan lawan resmi Timnas Indonesia. Namun, sejumlah nama mulai mencuat sebagai calon pesaing, mulai dari Saint Kitts and Nevis, Bulgaria, Kepulauan Solomon, hingga Yunani. Siapapun lawannya, Indonesia dipastikan membutuhkan komposisi skuad terbaik. 4 naturalisasi yang bisa mengubah wajah timnas. Salah satu isu paling panas jelang FIFA Series 2026 adalah potensi masuknya 4 pemain naturalisasi sekaligus. Jika seluruh proses berjalan mulus, Hartman bisa langsung mendapat amunisi kelas berat. Ciro Alves, sayap lincah, produktif, dan berpengalaman. Nama Ciro Alves berada di barisan terdepan. Winger Malut United ini tengah menjalani proses naturalisasi dan punya latar belakang mentereng, termasuk pernah membela timnas Brazil U20. Musim ini Ciro tampil konsisten dengan torehan 7 gol dan 2 assist dari 17 pertandingan. Kecepatan, kreativitas, dan naluri menyerangnya bisa menjadi senjata baru timnas Indonesia di sisi sayap. David Da Silva, jawaban krisis striker Garuda. Masih dari Malut United, David Da Silva masuk radar sebagai solusi realistis krisis penyerang tengah. Mantan bomber Persib Bandung ini sudah sangat paham atmosfer sepak bola Indonesia. Catatan 7 gol dan 3 assist musim ini menunjukkan bahwa insting golnya belum padam. Dalam laga internasional yang minim peluang, efektivitas seperti ini sangat berharga. Pascal Struijk, tembok Premier League untuk Garuda. Inilah nama yang paling wah. Pascal Struijk, bek utama Leeds United di Premier League, sudah lama dikaitkan dengan timnas Indonesia. Meski sempat berharap dipanggil timnas Belanda, peluang membela Indonesia belum sepenuhnya tertutup. Dengan 20 penampilan dan 1 assist musim ini, Struijk berpotensi langsung menjadi pemimpin lini belakang jika proses naturalisasi rampung. Jensen Silt, proyek jangka panjang dari Bundesliga. Nama terakhir adalah Jensen Silt,
bek muda berusia 22 tahun yang kini bermain untuk Wolfsburg di Bundesliga dengan status pinjaman dari Sunderland. Meski masih muda, Schild sudah mencatat 10 penampilan di semua kompetisi. Kombinasi pengalaman Eropa, fleksibilitas posisi dan usia emas membuatnya ideal untuk proyek jangka panjang John Hartman. Jika keempat pemain ini benar-benar bergabung, FIFA Series 2026 bukan sekadar turnamen persahabatan. Ajang ini bisa menjadi titik awal era baru Timnas Indonesia. Lebih dalam secara skuad, lebih kuat secara fisik, dan lebih matang secara mental. Bagi John Hartman, ini adalah panggung pembuktian pertama. Bagi Timnas Indonesia, ini kesempatan emas untuk menunjukkan bahwa Garuda tak lagi sekadar peserta, tetapi penantang serius di level internasional. 8 rising star eligible dinaturalisasi Timnas Indonesia jelang lakoni laga di FIFA Series 2026. 1 bahkan sudah punya caps Liga Eropa. Timnas Indonesia tak lama lagi bakal turun di ajang FIFA Series 2026 dengan status tuan rumah. Laga FIFA Series 2026 bakal berlangsung pada 23 sampai dengan 31 Maret 2026. Timnas Indonesia bakal bertemu dengan 3 negara dengan wadah federasi yang berbeda satu sama lain. Ketiga negara yang bakal jadi lawan Timnas Indonesia diantaranya Bulgaria, Kepulauan Solomon, dan Saint Kitts and Nevis. Di sisi lain, pelatih anyar Timnas Indonesia asal Inggris, John Hartman, yang dikenal ahli negosiator pemain naturalisasi, bisa melirik nama-nama prospek panjang untuk dinaturalisasi. 1 di antaranya bahkan sudah punya caps bermain di ajang bergengsi antar klub di Eropa kedua, yakni Liga Eropa atau Europa League. Fardy Bahdim mengunggah kebersamaannya dengan bocah berusia 17 tahun itu pada Instagram pribadinya Senin 27 Januari 2025. 1. Mathis de Vries. Winger kanan FC Utrecht U17, Mathis de Vries diketahui memiliki kedekatan dengan agen pencari bakat pemain keturunan untuk dinaturalisasi Timnas Indonesia, yakni Fardy Bahdim. Di mana setahun lalu, Fardy Bahdim terlihat mengunggah foto kebersamaannya dengan Mathis de Vries. Dalam caption tertera di unggahan kolaborasi tersebut, Mathis de Vries menuliskan rasa bahagianya bisa bergabung dengan agensi di bawah naungan Fardy Bahdim. Gelandang klub Turki Fenerbahce Jadon Osterwolde secara terbuka membagikan kisah personalnya terkait dilema pemilihan tim nasional. Pemain berusia 25 tahun ini mengakui adanya tawaran dari tanah leluhurnya, Indonesia dan Suriname. Namun ia masih memprioritaskan ambisinya untuk membela timnas Belanda. Ya, masih menjadi mimpi saya untuk bermain bagi timnas nasional Belanda. Hobi saya berasal dari Indonesia dan ayah saya dari Suriname, ujar Osterwolde sebagaimana dilansir dari kanal YouTube Asport. Upaya untuk memboyong Osterwolde ke pangkuan Ibu Pertiwi, menurut Aceh Ground dilakukan secara intensif melalui jalur keluarga. Ia membeberkan bahwa komunikasi mengenai hal tersebut rutin terjadi setiap bulan. Jadi, mereka menghubungi saya setiap bulan menanyakan apakah saya ingin bermain untuk Indonesia atau Suriname, tetapi saya masih ingin bermain bagi timnas nasional Belanda. Tutur Osterwolde, ia menambahkan bahwa ia merasa punya peluang untuk hal itu dan untuk menunjukkan kemampuannya di sana. Jadi itulah hal yang ingin saya perjuangkan. Meski tengah berjuang mengejar impian internasionalnya, Osterwolde juga menghadapi tantangan di level klub. Ia diketahui tersandung kasus hukum di Turki, di mana ia dijatuhi hukuman penjara selama 1 tahun, 4 bulan dan 14 hari. Sanksi ini merupakan ekor panjang dari kericuhan dalam laga derby panas melawan Galatasaray pada 19 Mei 2024. Beruntung, hukuman tersebut bersifat percobaan atau ditangguhkan, sehingga ia tidak harus mendekam di balik jeriji besi. Pelatih Persela Lamongan Bima Sakti turut berharap yang terbaik untuk staf pelatihan baru Timnas Indonesia. Coach Bima merupakan legenda sepak bola tanah air yang pernah menjadi pemain sekaligus pelatih timnas. Sosok 49 tahun tersebut pernah menjadi asisten pelatih kala Luis Milla menangani tim Garuda pada 2017 hingga 2018.
setelah Luis Milla habis kontrak soal SEA Games 2018, PSSI menatap waktu mepet untuk bersiap menuju Piala AFF. Jadilah sang asisten yang saat itu berusia 42 tahun menjadi caretaker tim Merah Putih di Piala AFF 2018. Sayangnya, kepemimpinan Bima di ajang sepak bola terbesar Asia Tenggara tersebut berakhir bencana. Indonesia tersingkir di fase grup lantaran hanya menempati peringkat 4 grup B di bawah Thailand, Filipina, dan Singapura. Fahrudin Arianto dan kawan-kawan saat itu hanya menang atas Timor Leste, imbang dengan Filipina, serta kalah dari Singapura dan Thailand. Masa kepemimpinan Bima di timnas senior pun langsung pungkas dan ia diturunkan menjadi pelatih timnas U16. Kini setelah lama melatih di berbagai kelompok umur timnas Bima memimpin Persela Lamongan di Championship 2025. Mantan pemain Persema Malang dan Persiba Balikpapan itu berharap yang terbaik bagi suksesornya di timnas Indonesia. Ya, saya pikir semoga sukses Coach John Herdman, ucap Bima di Mixed Zone Stadion Maguwo Harjo usai laga PSS versus Persela, Minggu 18 Januari 2026. Mudah-mudahan bisa cepat beradaptasi dan bisa membantu tim nasional. Bima sendiri saat ini mengoleksi 1 kemenangan dan 2 imbang sejak menangani Persela. Ia berharap semakin banyak ada pelatih lokal yang bisa mendampingi pelatih asing di timnas senior sebagaimana dirinya dahulu di era Milla. Ya, saya pikir saya masih punya kontrak dengan Persela. Ya, saya punya komitmen, ucap Bima lagi. Mungkin bisa mencari asisten lain yang bisa lebih baik, yang bisa menimba ilmu, transfer ilmu, dan semakin banyak pelatih lokal yang bisa bekerja sama dengan pelatih timnas, semakin baik, urainya. Deretan calon pemain timnas Indonesia di Eropa ini berpeluang ditemui oleh pelatih John Herdman dalam agenda kerjanya dalam waktu dekat. Kemungkinan ini dapat terwujud lantaran beberapa waktu lalu, John Herdman mengatakan bahwa Kita mau nyerah atau mau fight back? Mau nyerah atau mau fight back? The tournament in July, August will be different. It's difficult to bring. Anak-anak negeri kita nanti, pemain lokal kita nanti malas untuk latihan. Timnas Indonesia berpotensi diperkuat 4 pemain naturalisasi sekaligus di turnamen FIFA Series 2026. Kita stop aja dulu untuk pemain naturalisasinya. Kenapa? Nggak ada gunanya. Mulai dari pemain berlabel Liga Inggris atau Premier League hingga ex-bintang timnas Brazil Junior. Turnamen FIFA Series 2025 akan berlangsung pada 23 sampai 31 Maret 2026. Jakarta bersama Australia, Azerbaijan, Kazakhstan, Mauritania, Selandia Baru, Puerto Rico, Rwanda, dan Uzbekistan akan menjadi tuan rumah. FIFA Series 2026 sendiri masuk kalender resmi FIFA. Dengan status tersebut, setiap hasil pertandingan yang diraih tim peserta akan berdampak langsung terhadap perolehan poin dan posisi di ranking FIFA. Format kompetisi FIFA Series terbilang unik karena menggunakan sistem grup, tetapi tidak semua tim saling bertemu. Setiap negara hanya akan memainkan 2 laga. Sejauh ini, belum diumumkan secara resmi negara mana saja yang akan menghadapi timnas Indonesia. Namun, beredar kabar bahwa lawan yang akan dihadapi yakni Saint Kitts and Nevis, Bulgaria, dan Kepulauan Solomon atau Yunani. Meski demikian, kehadiran tim-tim tersebut menjadi tantangan menarik bagi pelatih baru skuad Garuda, John Herdman. Selain mencoba strategi, ajang ini juga bisa menjadi kesempatan baginya menurunkan pemain-pemain naturalisasi baru. Lantas, siapa saja pemain naturalisasi yang berpotensi mengikuti turnamen FIFA Series 2026? Berikut daftarnya. Ciro Alves saat ini tengah menjalani proses naturalisasi untuk menjadi warga negara Indonesia, WNI. Jika prosesnya berjalan lancar, bukan tidak mungkin ia dipanggil John Herdman. Dengan pengalaman dan kualitas yang dimiliki, bukan tidak mungkin ex-pemain timnas Brazil U20 ini dipanggil. Apalagi,
Ia masih cukup produktif bersama Malut United musim ini dengan mencetak 7 gol dan 2 assist dalam 17 laga. Sama seperti Ciro Alves, pemain Malut United ini juga sedang menjalani proses naturalisasi. Dengan minimnya striker di timnas Indonesia saat ini, John Herkman berpotensi memasukkannya ke tim merah putih. Ex-penyerang Persib Bandung ini juga masih cukup tajam dengan mencetak 7 gol dan 3 assist pada musim ini. David Da Silva pun cukup berpengalaman dengan sepak bola Indonesia. Pascal Struijk merupakan pemain keturunan yang telah lama dinantikan untuk dinaturalisasi. Meski sempat mengaku masih menunggu panggilan timnas Belanda, bukan tidak mungkin keputusannya berubah. Secara performa, bek berusia 26 tahun ini juga masih sangat impresif. Ia menjadi pemain kunci Leeds United di Premier League dengan catatan 20 penampilan dan mencatatkan 1 assist. Satu lagi pemain keturunan Indonesia yang saat ini berkarir di 5 liga top Eropa,